Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi subuh ini kita masih bisa menghadiri satu kajian tentang tafsir tematik. Walaupun suasananya hujannya bukan hujan biasa, hujan deras, namun ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bertolabul ilmi. Dan ini merupakan bagian dari taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sehingga dengan taufik dan hidayah tersebut, apapun ketika kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, maka kita lakonen. Orang Betawi bilang apa? Dilakonen, gitu. Tahu lakonen, Pak? Dilaksanakan, gitu. Karena ini menjadi bagian ujian bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan thalabul ilmi, dan mudah-mudahan ini juga merupakan bagian dari wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebentar lagi akan masuk kepada bulan Ramadan. Mungkin 1 bulan lebih dikit ya. Beberapa hari lagi, 1 bulan lebih dikit, kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Tentunya sebagai motivasi kita, maka saya akan sampaikan tentang bab yang berkenaan dengan puasa atau saum. Ini bisa dilihat di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita juga sudah hafal dan biasa dibaca oleh kita. Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Nanti kalau nggak selesai, kita akan lanjutkan pada pertemuan setelah hari raya mungkin, setelah Syawal. Saya nggak tahu Ramadan masih lanjut nggak? Setelah Lebaran ya. Jadi nanti Ramadan nggak lanjut, Ramadan nggak lanjut ya. Ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba, telah diwajibkan, ay furido, alaikum, atas kalian, as-siyam, siam, berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana juga telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana minkum, barang siapa yang minkum di antara kalian maridun, ada yang sakit, au ala safarin, atau berada di atas safar, perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka boleh dilakukan pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya, fidyatun, maka dia membayar fidyah. Ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang melakukannya itu lebih baik, dan itu juga lebih baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa kalian melakukan puasa itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini khitabnya, objeknya adalah lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin, min hadhil ummah, dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Wa amiran lahum bisyam, dan ayat ini juga merupakan perintah bagi mereka di dalam melaksanakan as-siyam, puasa. Apa itu as-siyam? Apa itu puasa? Jadi sebelum kita melakukan sebuah ibadah, maka kita harus tahu definisi dari ibadah tersebut. Seperti zakat, harus kita tahu apa itu definisi zakat. Haji juga kita harus tahu apa itu definisi haji. Maka
puasa juga harus kita tahu. As-siyam dalam bahasa Arab itu as-siyam atau as-saum. Harus kita juga tahu apa itu definisi saum. Sehingga dengan definisi ini kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang ditentukan dari definisi ini. Dan tentunya definisi ini tidaklah bisa dilakukan, dibuat, kecuali juga harus melalui dasar hukum tersebut. Puasa itu kata para ulama, al-imsak anit ta'ami wasyarabi wal wiqa' biniyatin khalisatin lillahi ta'ala lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tankiyatiha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radilah. Itu yang namanya apa? Saum atau puasa. Apa artinya? As-siyam adalah al-imsak, menahan diri. Jadi kata-kata imsak itu artinya tahan diri. Kata-kata imsak, makanya kan ada istilah imsak kan. Imsak, tahan diri. Dari apa kita tahan diri? Dari makan. Kemudian wasyarab, dari minum. Jadi kalau kita lagi puasa, kita nahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Wal wiqa, dan melakukan hubungan suami istri. Tapi tentunya tidak cukup hanya menahan diri, tapi harus dibarengi dengan biniyatin khalisatin lillahi ta'ala. Didasarkan dengan niat ikhlas karena Allah. Kita pagi-pagi walaupun kita nggak makan, nggak minum, kalau nggak niat nggak jadi. Atau kita cuma niat doang tapi makan minum apalagi gitu. Jadi harus dua-duanya. Nggak makan, nggak minum. Karena ada puasa yang namanya puasa orang lagi apa? Diet. Ngapain puasanya diet? Nah, itu lain lagi, bukan ibadah. Kenapa? Niatnya diet. Atau ada orang yang mau operasi atau mau cek darah. Bapak besok puasa ya, tapi dimulai dari jam 10 sampai cek darah besok sampai jam berapa gitu. Jam 8 atau jam 9. Itu namanya puasa juga. Tapi tidak dengan biniyatin khalisah. Tujuannya bukan apa? Karena Allah, tapi karena untuk operasi, karena untuk cek darah, karena untuk diet. Makanya harus apa? Di samping dia al-imsak, menahan diri, anil akli wasyarab, dari makan dan minum, dan wal wiqa, dan juga berhubungan antara suami istri, khalisatin lillah, biniyatin khalisatin lillah, hendaknya dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah. Jadi kita melakukannya ini apa? Karena Allah, bukan karena tetangga atau bukan karena keluarga, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukannya bukan hanya sekedar niat saja, tapi juga lima fihi min zakatin nafas. Dengan tujuan agar kita bisa membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Jadi puasa itu bisa zakatun nafas. Jiwa kita, ruh kita apa? Zakah. Zakah itu apa? Bersih, suci. Wa taharatiha, dan mensucikannya, bersih dan suci. Wa tankiyatiha, dan kita bersihkan juga dari penyakit-penyakit kotor dosa. Jadi dengan kita berpuasa, maka apa? Dosa-dosa kita apa? Rontok. Kenapa? Karena kita bersihkan dengan apa? Puasa. Dan wal akhlaqir radilah, dan juga untuk menjadikan akhlak yang menghilangkan akhlak yang jelek. Jadi dengan kita berpuasa, maka kita nggak boleh ngomongin orang, itu kan akhlak-akhlak yang jelek. Ya, kita nggak boleh mencerca orang, mencaci orang. Kenapa? Karena kita lagi puasa. Sehingga kalau ada orang yang ngajak berantem, kan kita mengatakan ini shaim, saya lagi puasa. Makanya orang berpuasa itu apa? Menjauhkan diri, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang hina, akhlak-akhlak yang jelek. Itulah puasa. Jadi bukan hanya sekedar nggak makan, nggak minum, tapi juga memiliki tujuan agar jiwa kita bersih. Makanya pada akhirnya orang yang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tidaklah dia bisa mencapai tingkatan takwa kecuali hatinya bersih, jiwanya suci dan bersih dari akhlak-akhlak yang kotor.
Kemudian disebutkan lagi dalam ayat tadi, Allah SWT menyebutkan kewajiban puasa tersebut juga sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat sebelumnya. Sebagai apa? Sebagai motivasi. Sehingga wal yajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena yang diwajibkan bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga umat-umat sebelumnya pun apa? Diwajibkan. Sehingga apa? Tidak terjadi sebuah, kok kita aja disuruh puasa, umat dulu enggak. Jadi makanya apa? Akhirnya kita dianggap apa? Sama. Mereka juga puasa, maka kita juga apa? Puasa. Sehingga apa? Bersungguh-sungguh menjadi motivasi. Dan juga menjadi sebuah uswah. Contoh, kalau orang dulu puasa, maka kenapa umat Nabi Muhammad tidak puasa? Jadi apa? Sebuah uswah. Sehingga di dalam melaksanakan puasa tersebut lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena kita sudah dicontohkan oleh orang-orang dahulu. Tentunya dengan cara yang wallahu alam disebutkan dalam ayat Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi kata Allah SWT, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Likullin, bagi setiap umat, minkum, di antara kalian, syir'atan wa minhaja, ada syir'ah syariat dan minhaja, manhaj, cara beragama. Jadi setiap umat itu memiliki syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Diwajibkan puasa, tapi puasanya juga berbeda caranya. Diwajibkan sholat, sholatnya juga berbeda. Kan kalau kita lihat, Nabi Ibrahim kan pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, juga keluargaku, keturunanku. Artinya apa? Nabi Ibrahim juga sholat. Gitu. Di dalam apa? Ayat Al-Quran juga, yang namanya Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam juga sholat. Dan Nabi-Nabi juga sholat. Tapi tentunya dengan syir'ah, dengan cara yang berbeda. Walaupun kewajibannya sama, sholat, tapi apa? Caranya berbeda. Begitu juga puasa. Nabi Adam, Nabi Nuh, mereka berpuasa, tapi apa? Dengan syariat yang berbeda. Wallahu a'lam, tapi yang jelas kalau syariat Nabi kita adalah, Nabi Muhammad SAW adalah, kita menahan diri, nggak makan, nggak minum, juga tidak boleh melakukan hubungan antara suami istri di siang hari, tentunya biniyatin khalisah lillahi ta'ala, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kapan? Dari mulai min tulu'il fajri ila ghulubis syamsi. Kalau umat apa? Nabi Muhammad, min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar subuh. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari maghrib. Kalau udah subuh dia nggak boleh makan lagi deh. Walaupun di atas meja kita udah banyak makanan gitu. Maghrib boleh makan. Gitu. Jadi apa? Maghrib apa? Boleh makan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk takjil, berbuka, bersegera. Jangan sampai apa? Udah beduk, sekarang udah nggak istilah beduk lagi ya. Udah azan maksudnya ya. Sekarang udah jarang kita dengerin apa? Beduk ke zaman dulu itu, lain lagi. Jadi kalau udah adzan, udah masuk maghrib, maka kita apa? Bersegera untuk berbuka. Dan itu bagian dari sunnah. Berbuka itu apa? Takjil iftar, ya. Itu termasuk bagian dari sunnah. Dan juga takhirul sahur. Jadi kalau kita sahur itu apa? Di akhir-akhir. Jangan di jam 1, jam 2, tapi akhir-akhir. Itu juga bagian dari apa? Sunnah. Dan juga manhaj yang berbeda-beda. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah.
Jadi syariatnya Nabi kita, umpamanya syariatnya Nabi apa? Daud dulu apa? Atau juga nabi-nabi yang sebelumnya, seperti Nabi Musa, syariatnya di dalam apa? Bertaubat harus membunuh dirinya umpamanya. Jadi apa? Ketika mereka apa? Melakukan dosa, diperintahkan bertobat untuk bunuh diri. Bayangkan, berat banget tobatnya gitu ya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Cukup dengan kita apa? Menyesal dari perbuatan dosa. Kemudian bertekad tidak lagi untuk mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian kita jauhkan diri dari perbuatan dosa tersebut. Dan kita lakukannya juga tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hubungannya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hubungannya kepada manusia, kita datengin manusia dan kita minta maaf kepada orang tersebut. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalaulah Allah kehendaki, niscaya Allah jadikan kalian menjadi satu umat. Kita satu umat kalau Allah SWT kehendaki dengan syariat yang sama, ya. Tapi tauhidnya sama apa? Dengan syariat yang berbeda maksudnya. Tapi tauhidnya sama, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Akidahnya sama. Beribadah hanya pada Allah SWT. Tentang syariatnya berbeda-beda. Syariat di dalam melaksanakan cara ibadah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah uji kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam berbuat baik. Sesungguhnya kita ini sedang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita ini sedang apa? Berlomba-lomba. Ibarat orang yang berlomba, pasti ketika dia melakukannya itu apa? Seluruh powernya, seluruh kekuatannya apa? Dilakukan. Ketika dia apa? Berlomba. Dan orang yang berlomba, pasti dia mau menjadi orang yang menjadi pemenang. Ada gak orang, aneh sih mau ikut lomba tapi gak apa-apa sih, gak menang juga gak apa-apa. Ada gak begitu? Pasti tujuannya apa? Menang. Nah begitu juga kita di dunia ini beribadah itu sedang berlomba-lomba. Ada yang mau melakukan ibadah banyak, ada yang mau biasa-biasa aja. Sedang berlomba nih gitu. Dan tujuannya dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena piala yang menang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa surga. Pialanya itu apa? Surga. Bagi mereka apa? Yang menang. Sehingga kalau kita menang, bagaimana menang? Kita bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban. Salat. Dan kita menang. Kita menang untuk bisa melaksanakan salat subuh. Padahal hujan. Berapa banyak orang yang ketika saat seperti ini udah subuh, udah hujan, maka mereka tidak apa? Tidak mau menjadi pemenang. Sehingga apa? Dia tahan tidur. Dia tahan tidur. Kenapa? Hujan, Ustaz. Padahal rumahnya depan masjid. Tapi kalau ada kalau ada apa? Acara hiburan, dangdutan, hujan-hujan dia lakonin juga itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena li'anna shaum, karena puasa itu di situ bisa menjadikan tazkiyatun lil badan, membersihkan badan. Tazkiyatun lil badan, membersihkan badan. Badan kita seperti mesin mobil. Kalau dipakai terus, kira-kira ini enggak tuh mesin itu? Drop. Begitu juga badan kita, kalau mulut kita disumpal sama makanan mulu, umpamanya gitu ya. Perut kita nggak pernah istirahat nih. Maka dibersihkan dengan apa? Puasa. Dibersihkan dengan apa? Dengan puasa. Kenapa? Sebab kata para ulama, perut ini merupakan sumber penyakit. Betul, Pak? Perut ini merupakan sumber penyakit. Coba deh kita salah makan dikit aja deh. Salah makan, mules nih, enak.
langsung ke belakang deh, salah makan tuh. Jadi apa? Kenapa? Karena kembali ke perut. Dan kalau salah makan, maka kalau perutnya apa? Menjadi sumber penyakit, maka puasa itulah yang menormalisir. Jadi apa? Agar perut kita ini apa? Bisa istirahat selama 11 bulan, makan, minum, apa aja disumpel, kemudian apa? Perut terus apa? Bekerja. Nah di bulan Ramadan ini apa? Istirahat dulu deh. Gitu. Bayangkan itu. Makanya apa? Di sini disebutkan tazkiyatun lil badan. Kalau badan, ya disebut badan itu apa? Yang kelihatan. Maksudnya apa? Membersihkan apa? Perut kita. Agar jangan sampai perut itu terus bekerja sehingga lama-lama apa? Akan ya rosak juga. Kenapa? Karena nggak pernah istirahat. Ibarat kendaraan, ibarat mesin, harus apa? Jangan sampai dipakai terus. Kalau dipakai udah rusak. Nah, organ tubuh manusia juga begitu gitu. Bayangkan, jadi Islam itu mengajarkan luar biasa gitu. Kemudian wa tadyiqun lil masaliki syaitan, dan untuk mempersempit jalannya setan. Setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan bisa mengelilingi tubuh manusia melalui peredaran darah manusia. Dan setan itu akan menjadi sempit untuk tidak bisa mengelilingi apa? Tubuh manusia, masuk ke dalam tubuh manusia ketika peredaran darah itu sempit. Kenapa? Karena orang itu sedang berpuasa. Sehingga apa? Menyempitkan jalannya apa? Setan. Makanya kalau orang lagi mau operasikan atau cek darah, puasa dulu, jangan makan, kan gitu. Puasa dulu apa? Jangan makan. Untuk apa? Untuk membersihkan darah-darah juga itu. Coba kita lagi habis makan nih, makan apa aja, bro. Terus cek darah, waduh luar biasa cek darahnya. Gulanya naik gitu, bro. Habis makan itu, gitu kan. Tapi kalau enggak, coba bersih kita. Makanya apa? Harus dinormalkan dulu darah itu dengan apa? Tidak makan. Jamaah sekalian, jadi Islam itu mengajarkan luar biasa. Di samping itu juga setan itu akan sulit untuk melalui peredaran darah kita. Kenapa? Karena peredaran darah kita itu sempit disebabkan kenapa? Kita berpuasa. Makanya luar biasa Islam mengajarkan kita puasa. Walihada sabata fi sahihain. Oleh karena itulah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihain. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai segenap para pemuda. Ya, udah segenap para lagi ya. Jadi wahai segenap pemuda. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa Indonesia yang boros katanya dulu. Saya ingat waktu zaman sekolah. Jadi udah segenap para pemuda, salah itu. Jadi wahai segenap pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah, boleh kalau mampu. Mampu segala-galanya. Mampu apa? Segala-galanya. Jangan sampai ketika pas sudah nikah justru menjadikan ketidakharmonisan. Kenapa? Karena ketidakmampuan. Ekonominya kah atau syahwatnya kah? Wa man lam yastati, barang siapa yang enggak mampu juga menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia banyakin puasa. Fa innahu lahu wija, maka sungguhnya puasa itu merupakan wija, mampu untuk bisa menahan. Jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan tentang berapa kadar puasanya. Agar tidak menyulitkan orang untuk melakukannya, sehingga orang itu bisa apa? Lemah untuk melaksanakannya, ya, tidak bisa apa? Melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan. Maka Allah Subhanahu wa taala tentukan kadar berapa hari berpuasa, ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang udah ditentukan. Sehingga orang akan, oh kalau gitu beberapa hari. Jadi ada ketentuannya, beberapa hari. Enggak selama setahun. Jadi beberapa hari itu juga dalam 1 bulan. Dan itu juga enggak seharian 24 jam. Sesuai ketentuannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya
puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT ini sangat manusiawi. Gak ada orang gara-gara puasa mati, ada gak? Gak ada. Jadi puasa yang diperintahkan oleh Allah SWT itu bukan untuk melemahkan orang, bukan untuk menyusahkan orang, tapi justru untuk menjadikan orang itu sehat. Gak ada orang gara-gara perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT itu mati. Ada orang gara-gara puasa mati, gak ada. Ada juga orang gara-gara olahraga, main badminton. 1 set, single lagi. Pas abah selesai, duduk, habis duduk apa? Rebah-rebahan dikit, pasti bangunin apa? Nggak bangun-bangun. Kenapa? Habis olahraga mau sehat katanya. Ternyata apa? Jantungnya nggak kuat. Kan gitu. Badminton. Nah inilah apa? Jadi kalau puasa itu apa? Artinya apa? Dia memang sesuai dengan fitrah manusia. Mampu manusia untuk melakukannya gitu. Siapapun dia gitu. Jadi dengan beberapa hari. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat itu menjadi mudah, menjadi ringan dan menjadikan sebuah motivasi. Oh, ternyata beberapa hari saja gitu. Kemudian di dalam awal Islam, dulu para sahabat sebelum diwajibkan berpuasa, ya, maka mereka berpuasa dalam setiap bulan itu 3 hari. Jadi dalam apa? Sebelum datang apa? Perintah kewajiban untuk berpuasa itu sahabat puasa dalam setiap bulan itu apa? 3 hari. Kemudian hal ini dimansuh, lalu diwajibkan 1 bulan di bulan Ramadan. Ada juga disebutkan lagi dalam riwayat bahwa para sahabat dulu melaksanakan puasa Asyura. Puasa apa? Asyura, kewajiban apa? Puasa Asyura. Kemudian dimansuh dengan puasa bulan Ramadan. Jadi sebelumnya juga diperintahkan puasa. Cuman puasa Asyura ya. Atau riwayat yang mengatakan 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian di dalam sebuah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Qatadah Dhahak itu menyebutkan lam yazal hadza masyru'an min zamani Nuhin. Jadi puasa ini udah disyariatkan dari masa zaman Nabi Nuh, bahkan Nabi Adam juga udah disyariatkan sampai kepada masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di sini siamu Ramadan, jadi puasa bulan Ramadan juga Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Ini beberapa hadis. Nah sekarang kita masuk kepada ayat selanjutnya lagi adalah faman kana minkum maridun. Tadi ayyam ma'mudah itu beberapa hari. Jadi pertama itu ada yang mengatakan para sahabat melaksanakan puasa 10 Asyura. Ada juga yang mengatakan 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian proses lagi setelah itu diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi liyakhtar, memilih, boleh puasa, boleh dia membayar fidyah. Jadi belum wajib boleh puasa, boleh membayar fidyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan puasa kecuali bagi mereka-mereka yang sakit atau dalam keadaan safar. Jadi itu kewajiban puasa itu karena dia merupakan kewajiban yang sangat berat. Tapi kewajiban puasa merupakan kewajiban yang sangat berat, maka dia diperintahkan secara tadriji. Apa tadriji? Tadriji itu berangsur-angsur, pelan-pelan. Pertama 3 hari dalam setiap bulan. Ada yang mengatakan dalam 10 Asyura. Kemudian setelah itu puasa 1 bulan, tapi itu pun boleh memilih. Kalau dia nggak puasa, dia bayar fidyah. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan kewajiban kecuali bagi mereka yang sakit atau dalam keadaan safar. Jadi kewajibannya itu tadriji. Makanya
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi di sini disebutkan kemudian Allah jelaskan hukum berpuasa di awal Islam. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Al-marid wal musafir la yasumani fi halil marad. Jadi orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar melaksanakan perjalanan jauh, maka mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Minal masyaqqah, karena ada kesulitan. Orang sakit disuruh puasa juga sulit gak? Jangankan lagi sakit, lagi sehat aja kadang-kadang apa? Kesulitan. Maka apa? Boleh dia apa? Tidak berpuasa. Orang safar juga begitu. Kenapa? Karena disebutkan as-safar minat ta'ab. Jadi orang yang safar melaksanakan perjalanan jauh itu termasuk bagian dari ta'ab. Keletihan, adanya keletihan. Kita kalau perjalanan jauh itu apa? Adanya keletihan, maka apa? Dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian bal yuftiran, bahkan keduanya boleh berbuka, tidak berpuasa dan mengqadha pada hari-hari yang lain. Jadi bukan bayar fidyah, apa? Mengqadha. Amma sahih, adapun orang yang sehat, yang menetap, dan dia tidak mampu, ya, jadi orang yang sehat, dan menetap, dan dia tidak mampu, boleh dia memilih, puasa, atau berbuka. Insya'a shoma wa insya'a aftara. Jika dia mampu, maka dia boleh berpuasa. Kalau dia tidak mampu, maka dia berbuka. Tapi wa at'ama an kulli yaumin miskin. Ya. Seperti di sini disebutkan, bagaimana dengan orang yang sakit? Kan dia kan menetap sakit. Maka dia apa? Boleh apa? Berbuka. Dan dia mengqadha pada hari-hari yang lain. Nah, nanti kita akan menjelaskan ya, bahwa di dalam proses berpuasa, kata Ibnu Mu'adz bin Jabal, uhilatis shalah salah satu ahwal. Jadi proses perubahan sholat itu 3 kali. 3 kondisi proses perubahan sholat. Dan proses perubahan puasa juga 3 kali. Amma ahwal sholat, adapun proses awal sholat, pertama bahwa Rasulullah ketika di Madinah, beliau sholat 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi sebelum ke Baitullah Ka'bah, Rasulullah apa? Sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Yang sekarang ada di Palestina. Sebetulnya bukan sekarang, dari dulu juga apa? Ada di Palestina. Dan itu menjadi rebutan ya, antar tiga agama. Yahudi, Nasrani dan Islam. Kenapa? Karena Yahudi merasa kalau itu merupakan tempatnya nabi-nabi mereka. Nabi Musa kan di situ. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Orang-orang Nasrani juga begitu, bahwa itu tempatnya Nabi Isa. Kan Nabi Isa itu apa? Di Palestina. Dan umat Islam juga begitu. Karena di situ apa? Tempatnya apa? Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Dan juga Palestina itu kan disebutkan, Masjid Al-Aqsa disebutkan oleh Allah SWT dalam apa? Ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya menjadi apa? Rebutan 3 apa? Agama. Nah, sholat itu 3 hal berubah. Pertama Rasulullah pas sholat 17 sab'ata asyara syahran, 17 bulan menghadap kiblat. Menghadap apa? Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami lihat mukamu hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, menengadah ke langit. Rasulullah berdoa agar kiblat apa? Kiblatnya dirubah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Lalu kami palingkan, kami rubah kiblat yang engkau suka. Jadi Rasulullah lebih suka berkiblat ke Ka'bah Baitullah, bukan ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ketika para sahabat melaksanakan sholat dengan berkiblat kepada Baitul Maqdis, itu menjadi cemoohan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, lihat,
Muhammad dengan pengikutnya sama kiblatnya sama kita. Sehingga apa? Rasulullah nggak suka terhadap apa? Celaan orang-orang Yahudi. Yang kedua bahwa di dalam beribadah tidak boleh tasyabbuh. Rasulullah nggak suka sama gitu. Cara ibadahnya dengan orang Yahudi. Maka Allah palingkan. Dan Rasulullah SAW lebih suka untuk berkiblat kepada Ka'bah Baitullah, karena itu kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fawajjahahullahu ila Makkah, kemudian Allah pun palingkan berkiblatnya ke Ke Mekah. Kemudian itu baru baru masalah kiblat. Kemudian ditambah lagi ketika para sahabat berkumpul untuk sholat, mereka bingung. Ini waktu sholat udah datang atau belum nih? Dengan cara apa kita manggil orang bisa sholat berjamaah? Gitu. Maka mereka pun seorang laki-laki dari Ansar yang namanya Abdullah bin Zaid mengatakan, Ata Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni ra'aitu fima yaron naim. Jadi sebelumnya itu belum ada Belum ada adzan. Maka para sahabat ketika belum ada adzan, mereka mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa sholat berjamaah dan udah masuk waktu? Untuk menentukan waktu dan orang agar banyak yang tahu tentang masuk waktu tersebut, bagaimana dengan cara memberitahukannya? Di antara mereka mengatakan, oh kalau gitu kita pakai lonceng. Kata sahabat, jangan, karena lonceng itu bukan kebiasaan umat Islam. Pakai lonceng, manggil orang adzan, manggil orang sholat. Oh kalau gitu pakai trompet. Oh jangan, karena itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Oh kalau gitu kita pakai api deh, biar kalau ada api, ada asap, oh ini udah masuk waktu nih. Oh jangan, itu kebiasaan orang Majusi. Maka datanglah yang namanya Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ra'aitu fima yaron naim. Sungguh semalam saya bermimpi. Ya. Dan dalam mimpi tersebut ada yang mengajarkan aku seseorang. Ya. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mimpinya Abdullah bin Zaid ini mimpi diajarkan kalimat-kalimat azan. Mimpinya Abdullah bin Zaid ini kalimat-kalimat azan. Maka dia datang kepada Rasulullah dan kata Rasulullah, lakukan, ajarkan kepada Bilal. Ajarkan kepada Bilal. Jadi Kemudian Umar bin Khattab juga mimpi percis apa yang juga dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Maka akhirnya ini menjadi syariat adzan. Jadi sebelumnya belum ada. Maka terjadi perubahan. Jadi kalau begitu orang sholat harus dengar azan dulu nih ke masjid gitu ya. Kenapa? Agar mereka tahu. Kenapa Salah satu syarat sah sholat itu adalah ketika sudah masuk waktu. Itu perubahannya. Nah begitu juga tentang puasa disebutkan ahwalus saum. Rasulullah ke Madinah dan para sahabat mereka melaksanakan tiap bulan berpuasa 3 hari dan juga puasa Asyura. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan untuk berpuasa. Tapi itu pun man syaa shoma wa man syaa at'ama miskin. Barang siapa yang mau puasa silahkan puasa, kalau enggak dia boleh beri makan orang miskin. Tapi wajib puasa. Cuman kalau enggak mampu boleh kasih makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di tempat tersebut di antara kalian di bulan tersebut falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Artinya kalau dia ada di situ, dia sehat, wajib berpuasa. Kecuali kalau dia dalam keadaan sakit dan safar. Jadi ini proses kewajiban untuk melaksanakan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, disebutkan Allah Subhanahu wa taala tetapkan puasa alal muqimis sahih, atas orang yang menetap dan dia sehat. Dan dirukhsahkan, diberikan keringanan bagi mereka yang sakit dan orang dan safar. Tapi dia harus memberikan makan. Tapi dia harus memberikan makan. Lalu bagaimana orang yang sakit
Jadi kalau apa? Lil marid ya. Lil marid wal musafir itu mengkodok maksudnya, bukan apa? Mengkodok. Lalu bagaimana dengan orang yang sakitnya sakit keras, yang sulit diharapkan untuk sembuhnya? Dan yang kedua, tuanya tua yang sudah renta, yang sulit untuk kembali lagi ke muda. Ya udah nggak mampu lagi gitu kan. Maka bagi orang yang seperti ini membayar fidyah bila qada, tanpa qada. Bagaimana mungkin dia qada? Orang dia sakit apa? Sulit untuk diharapkan kan sembuhnya. Bagaimana dia akan qada? Orang udah apa? Tua renta gitu. Itulah Islam. Jadi apa? Diberikan kerusuhan, ya, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah suruk ya? 5 menit lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa. Adalah para sahabat, mereka makan, minum dan mendatangi wanita malam yanamu. Fa idza namu imtana'u summa inna rajulan. Jadi di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mereka ketika berpuasa mereka tidak apa? Mendatangi wanita. Ya, artinya maksudnya mendatangi siapa? Melakukan hubungan suami istri. Siang dan malam gitu. Siang apa? Siang dan malam. Kemudian mereka apa? Ya Rasulullah, ini amil tuh amsi pagi itu hina. Jadi ketika apa? Mereka tidak apa? Mendatangi istri, maka kata Allah SWT, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri terhadap apa? Istri kalian lailatas siyam, pada malam. Jadi kalau malam boleh, kalau siang nggak boleh. Jadi bukan berarti ketika apa, masuk bulan Ramadan seharian nggak boleh. Jadi apa? Boleh tapi apa? Di malam hari. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jamaah sekalian, disebutkan di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin man arada ayyuftir yaftadi. Barang siapa yang berbuka maka dia boleh membayar fidyah. Kemudian ayat itu apa? Dinasah. Kenapa? Karena itu khusus bagi mereka-mereka yang sakit dan sapar. Nah, sekarang menjadi apa? Menjadi sebuah hukum, ya. Bagaimana hukum orang-orang yang disebutkan di sini ya? Siapa mereka orang yang disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin? Dan atas orang-orang yang enggak mampu maka dia boleh membayar fidyah kepada orang miskin. Siapa mereka? Asy-syaikhul kabir. Orang tua yang sangat tua sekali, renta. Jangankan puasa, bawa dirinya aja susah umpamanya. Maka apa? Dia boleh membayar fidyah. Jadi apa? Membayar fidyah tanpa dia mengqadha. Membayar fidyahnya itu apa? Kulla yaumin miskinan, setiap hari kepada orang apa? Miskin. Tanpa dia apa? Mengqadha. Kenapa? Karena dia sudah apa? Tua renta. Atau juga orang yang sakit yang sulit untuk diharapkan sembuhnya. Yang sakit dan sudah apa? Diharapkan untuk sembuhnya. Lalu bagaimana dengan di sini juga disebutkan lagi tentang orang-orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu. Siapa yutiqunahu? Yang tidak mampu. Kalau Ibnu Abbas mengatakan al-hamil wal murdi, orang yang hamil, kalau yang namanya hamil berarti wanita ya. Wal murdi, dan orang yang menyusui. Yang menyusui siapa itu? Yang memberikan susu pada anak siapa? Wanita juga. Berarti laki nggak masuk nih. Jadi wal hamil wal murdi, kalau dia khawatir. Jadi orang yang hamil dan orang yang menyusui, wanita yang menyusui, wanita yang hamil, kalau dia khawatir menjadi apa? Menjadi masyaqqat, menjadi darurat,
mudarat terhadap dirinya dan anak atau anaknya, salah satunya dirinya atau apa? Anak yang dikandungnya atau anak yang disusui. Ini kalau saya puasa nih, susunya nanti tidak produktif nih. Susunya kering nih, kan ada gitu ya. Atau kalau saya lagi puasa nih, nanti anak yang dikandung nih apa? Macam-macam dah gitu kan. Maka di sini menjadi beberapa penjelasan para ulama. Ada khilaf. Di antara mereka yang mengatakan boleh berbuka dan bayar fidyah dan bayar qada. Boleh bayar fidyah, bayar qada juga ini. Ya, sebagian. Tapi wakilah, nah ini. Wakilah hanya bayar fidyah saja tanpa qada. Ini apa? Wakilah. Ada lagi wajib bayar qada nggak pakai fidyah. Tergantung kondisinya nanti. Kalau dia hamil tiap tahun, tiap tahun kan ada orang baru apa? Ini dibayar kodoknya kan gitu kan, ada orang apa? Kalau orang dulu kan gitu ya, anaknya banyak, baru apa? Mau puasa nggak bisa lagi, kenapa? Ini lagi hamil lagi nih. Maka dia apa? Boleh bayar apa? Fidyah saja. Gitu. Jadi tergantung kondisi. Ya. Tergantung apa? Kondisi. Jadi wakil, maka ada yang berpendapat wajib bayar qada tapi tanpa fidyah. Ada juga dia berbuka tidak fidyah dan tidak qada. Tergantung kondisi orang tersebut, kan gitu. Jadi ini pendapat. Tinggal bagaimana wanita tersebut kemudahan dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang apa? Orang yang melaksanakan puasa, orang yang sedang hamil, wanita menyusui itu enggak gampang itu. Apalagi ditambah dengan puasa, ya. Kalau dia makan kan makanan dia apa? Makanan dia dimakan apa? Dimakan oleh bayinya ketika di perut atau ketika menyusui. Tapi kalau dia apa? Berpuasa, maka apa? Ini bayi akan apa? Sama juga puasa gitu. Dan ketika apa? Menyusui, maka susunya pun apa? Tidak apa? Kering. Kenapa? Karena puasa. Gitu. Maka apa? Dibolehkan. Walaupun keluar juga sih susunya, ya tapi kan tidak apa? Tidak kalau bahasa kita kadang-kadang ada anak bayi yang apa merasa susunya itu nggak enak gitu sehingga dia segan apa minum. Kenapa? Gara-gara puasa gitu. Makanya banyakin makan daun katuk Bu ya. Bagi wanita yang mau nyusui itu apa? Makan daun katuk itu juga bagus itu. Jamaah sekalian, jadi Islam itu mengajarkan kepada kita tidak harus begini, ada jalan keluarnya gitu, ada solusinya gitu. Ada jalan apa? Keluar, ada jalan solusinya. Sholat juga begitu, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Oh saya kan lagi sakit, gimana nggak bisa? Boleh ente duduk. Tapi nggak bisa duduk nih. Boleh ente berbaring, karena sakit keras pokoknya. Oh kalau saya kan lagi perjalanan jauh nih. Boleh boleh di jamak takdim atau jamak takhir, dan boleh di apa? Bahkan dikosor lagi 2. Rasulullah itu kalau lagi safar itu lebih banyak apa? Lebih sering kosor. Lebih sering apa? Kosor. Lalu kalau saya lagi sakit Ustaz, boleh gak saya menjamak sholat? Boleh. Karena dikhawatir nanti ketika lagi sakit nih, kita namanya orang sakit makan obat kan, ada obatnya itu apa? Ada pel tidurnya kan? Tidur nih. Akhirnya apa? Langsung kan gitu. Makanya apa? Boleh kan jamak. Kenapa? Karena itu rukhsah. Ya, tapi kalau kosor hanya di safar. Tapi kalau jamak itu di beberapa tempat. Pertama ketika hujan. Kalau hujan itu boleh. Antara maghrib dengan isya boleh dijamak. Atau zuhur asar. Cuman masalahnya kita kan kadang-kadang apa? Enggak terbiasa. Oh udah sholat kenapa? Tadi udah dijamak gitu. Gara-gara hujan. Tidak terbiasa. Yang kedua, pada saat sakit boleh jamak. Sakitnya tentunya apa? Yang ketika dia makan obat harus apa? Tidur, istirahat, maka dijamak. Atau dia mau operasi, operasi ini jemput di sini. Ntar kalau nggak sempat sholat nih boleh dijamak. Jadi apa? Kan abis operasi nanti kan dia apa? Tidur orang. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat.